Selamat pagi semuanya, jumpa lagi bersama saya Aris Ajadeh. Dan ya, di video kali ini saya berada di salah satu hutan yang berada di tengah kota. Jadi ini adalah hutan Malabar. Jadi hari ini saya datang berkunjung ke hutan Malabar. Ya, dan kalau teman-teman melihat mungkin kota Malang, itu adalah salah satu kota yang identik dengan kebersihan. Dan ya, kali ini saya akan mengunjungi kenapa Kota Malang menjadi salah satu kota yang identik dengan kebersihan, karena memang Kota Malang memperjuangkan greennya, gitu ya, kehijauan teman-teman. Dan hari ini kita akan lihat salah satu langkah yang dilakukan Kota Malang. Jadi Kota Malang juga pernah mendapatkan penghargaan begitu ya tentang kebersihan kota. Jadi ini adalah salah satu langkah yang dilakukan. Jadi kita akan lihat bersama-sama. Oke, ikuti terus videonya. Sekarang saya sudah berada di hutan Malabar ini, dan ya seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini ada banyak daftar nama-nama kayu ya, nama-nama kayu sekalian ya jenisnya. Jadi ini nama-nama pohon yang dibudidayakan di hutan Malabar ini. Jadi hutan Malabar ini tidak sekedar hutan seperti hutan biasanya yang tidak berjenis ya, tapi kayu-kayu yang dibudidayakan di sini ini adalah kayu-kayu ternama seperti kayu manis ya dan lain-lainnya, seperti itu teman-teman. Jadi ini salah satu hutan yang memberikan manfaat yang bagus ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah dari hutan Malabar ini sendiri ya. Seperti yang teman-teman sudah lihat, di sini ada spanduk dan ini ada sejarah hutan Malabar. Nah, ternyata hutan Malabar ini sudah dari zaman Belanda. Pada zaman Belanda orang biasa menyebutnya Bonrojo gitu ya, atau kebun Malabar gitu. Malabar itu sendiri itu terletak berasal dari nama jalan ya. Karena hutan ini ada di Jalan Malabar, jadi namanya hutan Malabar gitu. Nah dulunya pada zaman Belanda hutan ini belum jadi seperti ini ya, tapi dulu adalah tempat bermain anak-anak di sekitar kampung sini dan juga sebagai daerah resapan air gitu. Jadi kalau teman-teman melihat di sana ada seperti kolam gitu, itu untuk
daerah resapan air gitu. Ya, jadi hutan Malabar ini diresmikan tahun 2013, tapi oleh pemerintah Kota Malang. Tapi sebelumnya itu sudah dilakukan penghijauan begitu. Jadi ya, di sini teman-teman bisa lihat ada sejarahnya, terus ada daftar vegetasi seperti tanaman-tanaman yang dibudidayakan di sini begitu. Jadi ini keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi ya perjalanan kita mengunjungi hutan yang berada di tengah-tengah Kota Malang. Ya, jadi ini unik sekali teman-teman karena ini hutan tapi ini berada di tengah kota gitu. Ya, jadi ya saya mau berbagi kepada teman-teman satu hal bahwa ya waktu saya datang mengunjungi ini saya belajar satu hal bahwa sebenarnya kita tidak perlu melakukan hal yang sangat besar untuk menghargai ciptaan Tuhan begitu ya. Dan ya kita bisa ya dengan cara seperti ini, misalnya menanam 1-2 pohon ya, itu sebenarnya adalah cara yang cukup baik begitu ya. Karena saya pikir hutan Malabar ini juga tidak dimulai dari ya langsung jadi seperti ini, tapi dimulai dari hal-hal kecil seperti menanam pohon, melakukan penghijauan, membersihkan daerahnya, memungut sampah ya, hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa belajar. Jadi kalau teman-teman dimanapun kalian berada, mungkin kalian bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana, dan juga saya ya kita bisa belajar dari ya perjalanan hari ini mengajarkan bahwa ya kita harus menghargai ciptaan Tuhan. Tidak perlu hal-hal yang besar, tapi bisa mulai dengan hal-hal kecil. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Dan ya, terus dukung channel ini dan support, dan saya akan menghadirkan hal-hal baru untuk kita pelajari bersama-sama. Oke.